Menangis tawa di nafasku, hitam putih di hidupku, jalan di takdirku. Tiada satu tersembunyi, tiada satu yang terlupa. Segala apa yang terjadi, engkaulah saksinya. Kau yang maha mendengar, Kau yang maha melihat, Kau yang maha pemaaf, padamu hati bertobat. Kau yang maha pengasih, Kau yang maha penyayang, Kau yang maha pelindung, padamu semua bergantung. Yang dicintakan pergi, yang didambakan hilang. Hidup kan terus berjalan, meski penuh dengan tangisan. Hari ini ya Aziz ya Jabbar, yang terkabir ya Khalid, ya Bari ya Musawwir, ya Ghaffar ya Qahhar, ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Ali, ya Rabbi ya Basir ya Khafir ya Ghafir, ya Mu'izz ya Muzil ya Sami' ya Basir, ya Hakam ya Adil ya Latif ya Khabir, ya Halim ya Alim, ya Ghafur ya Syakur, ya Ali ya Kabir, ya Hafiz ya Muqir, ya Hasib ya Jamil, ya Karim ya Raqib, ya Mujib ya Wasi', ya Habib ya Wadud. Menurut saya penuh rindu. Silakan. Ya Haq, ya Wahid, ya Qawi, ya Matin, ya Wali, ya Hamid, ya Muhsin, ya Muhyi, ya Murid, ya Muhyi, ya Mumit, ya Hayy, ya Qayyum, ya Wajid, ya Majid, ya Wahid, ya Ahad, ya Samad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqaddim, ya Muakhir, ya Awal, ya Akhir, ya Zahir, ya Batin, ya Wali, ya Muta'ali, ya Abad, ya Tawwab, ya Muqtadim, ya Ghafur, ya Rauf, ya Malik al-Mulki, ya Dzul Jalali wal Ikram, ya Muhsin, ya Jamil, ya Ghani, ya Mughni, ya Mani, ya Dhal, ya
Ibu, orang yang tidak pernah habis maafnya untuk kita. Ibu, satu-satunya orang yang memuji kita walaupun teman-teman kita menghina kita. Ibu, laksana surga bagi kita. Dan ayah adalah orang yang bekerja dari pagi, siang hingga malam demi menjamin masa depan kita, demi menjamin sekolah kita. Ayah juga orang yang dahulu menggendong kita berlari-lari ke rumah sakit ketika kita sakit dahulu. Ayahmu juga orang yang pertama kali tersinggung bila melihat kalian dilecehkan orang. Ayahmu juga, nak, ayahmu juga orang yang di matamu begitu gagahnya, begitu garangnya, tapi bisa berurai air mata bila melihat kalian jatuh sakit. Ayah, matahari hidup kita. Coba masing-masing kalian bayangkan, kalian sedang duduk di hadapan ayah dan ibu kalian. Coba bayangkan, kalian sedang duduk di hadapan ayah dan ibu kalian. Tangan kanan kalian menggenggam tangan ayah kalian, tangan kiri kalian menggenggam tangan ibu kalian. Mereka memandangi kalian, hanya memandang saja. Ayah ibumu itu hanya memandang saja, tidak berkata apa-apa, hanya memandang saja. Kalian genggam tangannya lebih erat lagi, ayah ibumu tersenyum. Dan hanya tersenyum saja. Ayah ibumu tidak bilang apa-apa, cuma tersenyum saja. Lama-lama kamu merasakan genggaman tangannya ini mengendur, makin mengendur, makin mengendur, dan akhirnya terlepas dari genggaman tangan kalian. Tidak berselang lama, kalian mendengar derap langkah kaki berlarian menuju kalian. Setelah kalian menengok ke belakang, ternyata mereka yang berlari-lari itu adalah para dokter dan suster menuju ayah dan ibu kalian. Baru kalian sadar bahwa sedari tadi kalian sedang di ruang ICU. Kalian bertanya-tanya, ada apa ini, ada apa? Mereka diam saja. Para dokter dan suster bekerja sangat cepat, konsentrasi penuh, keringat bercucuran dari wajah-wajah mereka. Kalian menunggu dengan sangat cemas. Lalu tiba-tiba kamu melihat para suster itu mulai mencabuti infus yang ada di tubuh ayah dan ibu kalian. Mesin-mesin dimatikan, lampu-lampu dinyalakan, jendela dan pintu semuanya dibuka. Lalu suster itu berbisik pada dokter kalian. Dokter kalian segera melihat jam tangannya, lalu membuat catatan, lalu dengan sigap meraih selimut menyelimuti wajah ibu dan bapak kalian. Lalu dokter itu mengucapkan satu kalimat yang kalian amat pahami maksudnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru kamu menyesal, baru kamu menangis, kamu peluk tubuh yang sudah tidak bernyawa itu, kamu cium bibir yang sudah dingin itu, kamu guncang-guncang, ibu, bapak, bangun, maafkan aku yang durhaka. Ya Allah, kabulkan mereka ya Allah. Aku janji mau nurut ya Allah. Aku janji mau jadi anak soleh ya Allah. Jangan sekarang ya Allah. Terlambat. Bukankah selama ini kalian bersama-sama mereka? Kenapa tidak mumpung mereka masih ada, kamu minta maaf sama mereka? Kenapa tidak mumpung mereka masih hidup, kamu membantu mereka? Kenapa kamu biarkan bapak ibumu yang makin tua melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berat sedang kamu diam saja? Kenapa? Karena bila saat itu tiba, maafmu itu tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Karena arwah ibu dan bapak kalian akan terbang selama-lamanya seperti burung yang terbang lepas tanpa pernah pulang. Lihat, mereka terbang meninggalkan kalian selamanya. Semua lihat ke depan.
ayah. Selamat jalan ayah ibu. Dan mereka tidak pernah kembali lagi. Selamat. Kalian menunggu saat ini tiba? Iya. Kalian menunggu saat ini datang? Iya. Ya tidak. Lalu kenapa duduk saja? Berdiri sekarang dan minta maaflah. Cepat, cepat, cepat. Sujud di kakinya, cium kakinya. Itu yang paling pantas kamu lakukan. Minta maaflah sungguh-sungguh. Sujud di kakinya, cium kakinya. Itu yang paling pantas kamu lakukan. Ibu bapak, beri nasihat, beri doa. Inilah saatnya. Gunakan waktu sebaik-baiknya bersama Tuhan. Sujud di kaki, cium kaki, minta maaflah, minta doa restunya. Itu yang paling pantas kamu lakukan. Rasakan baik-baik sekarang. Rasakan betapa ayah dan ibumu itu sangat mencintai kalian. Kau bagai matahari
bapak yang hidup? Sudah? Ibu bapak, sebuah hadis dinyatakan dengan tegas. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Tiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak itu Yahudi, Nasrani, atau Majusi, bahkan menjadi Muslim sekalipun. Maka Bapak Ibu, saya hanya ingatkan, kewajiban mendidik anak itu kewajiban orang tua, bukan sekolah. Sekolah ini salah satu ikhtiar orang tua saja. Dan anak-anak, saya mau nanya sekarang, bukankah ayah dan ibumu percaya betul sama kalian seperti tempat ini? Benar? Benar? Sudah kamu jaga baik-baik kepercayaan yang ibu? Sudah belum? Belum? Lalu kapan? Menunggu mereka tidak ada. Oh, jadi kamu sudah punya rencana mau bawa ijazah itu ke kuburan, begitu? Maunya begitu? Mas tanya sama saya, bagaimana rasanya bawa ijazah ke kuburan? Semua ijazah saya bawa ke kuburan. Karena bapak saya sudah tidak ada sejak 10 tahun. Tidak enak. Ya. Sekarang saya mau nanya, di sekolah ini, di tempat ini, siapa yang mengajarimu membaca? Guru, benar. Siapa yang mengajarimu menulis? Guru, benar. Siapa yang mengajarimu berhitung? Kalau begitu, apa yang ingin kamu sampaikan buat guru-guru kalian? Saya tidak dengar apa-apa. Saya tidak dengar. Kurang keras. Ada lagi orang-orang yang selama ini keberadaannya kamu anggap biasa-biasa saja. Padahal tanpa beliau-beliau ini kalian tidak tahu apa-apa. Tidak tahu apa-apa. Dan memang guru yang paling berat melepas muridnya itu guru SD. Karena kalian datang sejak kalian suka nangis. Kalian datang sejak kalian masih suka ngompol. Sekarang kalian sudah besar. Masya Allah. Untuk itu masing-masing kalian diberi waktu berdoa sungguh-sungguh untuk guru-guru kalian. Mari Bapak Ibu kita ikuti anak-anak berdoa untuk guru-guru kita. Berdoa. Silakan. Cukup. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Tarik nafas. Istighfar. Usai kegiatan ini nanti, cari semua guru-guru kalian minta maaf. Ya. Enggak maaf saja, tapi minta ridhonya. Supaya apa? Supaya ilmu yang diberikan selama ini bisa kamu serap selama-lamanya. Ya. Paham? Baik Bapak Ibu, sampai kita di sesi paling akhir. Tarik nafas, hembuskan. Sekali lagi, tarik nafas yang banyak, tahan, hembuskan. Bernafas seperti biasa, buka mata lebar-lebar, pandangannya lurus ke depan, bukan ke atas, ke bawah, ke kanan, tapi lurus ke depan. Pandang dengan pandangan yang jauh. Dengar perintahnya, lakukan dengan sesama. Jika saya hitung sampai 3, dengan baik-baik, jika saya hitung sampai 3, masing-masing kalian pejamkan mata. 1, 2, 3. Dalam keadaan merem ini, dalam keadaan terpejam mata ini, masing-masing kalian coba bayangkan satu tempat yang sangat indah, satu tempat yang amat kalian sukai, satu tempat yang selalu membuat kalian senang, satu tempat yang memang menjadi favorit kalian. Merem dan bayangkan kembali. Suara air, suara musik yang mengalir membuat kalian makin tenang, makin damai, makin nyaman. Maka simak saja dan sesuaikan dengan irama nafas kalian. Ingat, bayangkan kebahagiaan, bukan kesedihan. Makin terpejam mata kalian, makin tenang. Makin terpejam mata kalian, makin nyaman. Makin terpejam mata kalian, makin damai.
Saat ini juga mata kalian sudah tidak sekali dibuka lagi. Mata kalian ini seperti ada lemnya. Mata kalian ini seperti dijahit. Makin berusaha kamu membuka mata, makin lengket. Coba buka semuanya mata itu, makin lengket, makin lengket, makin lengket. Maka tenang dan biarkan saja. Tenang dan biarkan saja. Kali ini dengan baik-baik. Jika saya hitung sampai 3, duduknya tetap tegak, tidak akan meroboh kemanapun, tidak akan bersandar pada siapapun. Hanya kepala kalian masing-masing akan tertunduk lemas, karena masing-masing kalian akan tertidur dengan pulas. Tarik nafas. 1, 2, 3. Dalam tidur ini kalian masih bisa mendengar suara saya dengan jelas dan kalian bisa mengendalikan diri kalian. Jika jelas mendengar suara saya, anggukkan kepala. Apapun yang saya katakan semua menjadi nyata. Kalian mendengarnya, kalian menyimaknya, kalian membayangkannya, kalian melihatnya, kalian merasakannya, kalian meyakininya. Jika paham, angkat kepala. Baik, kali ini perintahkan pada diri kalian. Mulai hari ini dan seterusnya, mulai terbuka mata nanti dan selamanya, buang jauh-jauh segala rasa malas. Jika paham, angkat kepala. Perintahkan sekarang. Kali ini, jika kembali saya turun sampai 3, duduk tetap tegak, tidak akan bersandar pada siapapun, hanya kepala kan terasa makin berat karena kalian tidak lebih dalam lagi. 1, 2, 3. Kali ini perintahnya seluruh tubuh kalian dengan baik-baik, seluruh tubuh kalian dari ujung rambut sampai ujung kaki, denyut nadi, detak jantung, rasakan yang baik. Mulai hari ini dan seterusnya perintahkan. Tidak ada satupun jenis penyakit yang mudah begitu saja masuk ke tubuh kalian. Jika paham, angkat kepala. Perintahkan sekarang. Kali ini jika saya hitung sampai 3, masing-masing kalian merasa tubuhnya sangat ringan, sangat lentur. Masing-masing akan duduk sangat tegap, sangat kokoh, tapi tidurnya lebih nyenyak lagi. 1, 2, 3. Kali ini perintahnya untuk otak kalian. Hati-hati, dengar dengan baik-baik. Perintahnya untuk otak kalian. Sekali lagi, perintah ini untuk otak kalian. Makin bisa bayangkan otak, duduknya makin tinggi, makin tegak, makin lurus. Perintahkan, mulai hari ini dan seterusnya, mulai terbuka mata dan selamanya, kalian memiliki kecerdasan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Jika paham, anggukkan kepala. Perintahkan sekarang. Kali ini jika kembali 1 sampai 3, tidak ada satupun di antara kalian yang sanggup duduk tegak lagi. Kalian merasa tubuh kalian ini tidak ada tulangnya. Yang laki-laki akan ambruk ke kanan, yang perempuan akan roboh ke kiri. Karena kalian merosotkan tidur yang sangat dalam, sangat cepat, sangat nikmat. Tarik nafas. 1, 2, 3. Masing-masing kalian hitung 1 sampai 10. Dengar baik-baik, masing-masing kalian hitung 1 sampai 10. Tiap hitungan kalian membuat kalian tidur lebih dalam, lebih cepat, lebih nikmat. Di hitungan ke-10, masing-masing ambil posisi tidur yang paling kalian sukai tanpa mengganggu temannya. Hitung dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tidurlah dengan nyenyak. Nikmati istirahat kalian, istirahat yang cukup, istirahat yang luar biasa. Jika terbangun nanti atau ketika saya bangunkan nanti, masing-masing kalian terbangun dalam keadaan sangat sehat, sangat segar, sangat cerdas, sangat bahagia, bertambah iman. Dalam hitungan ke-5, masing-masing kalian segera terbangun dalam keadaan sangat sehat, sangat segar, sangat cerdas, sangat bahagia, bertambah iman. Begitu terbuka mata nanti, langsung menoleh ke belakang mencari wajah orang tua kalian, lalu lambaikan tangan dengan senyuman.
Setelah itu masing-masing segera berpelukan dengan teman-temannya untuk saling minta maaf. Jika paham, anggukan kepala. Dalam hitungan kelima, terbangun dalam keadaan sangat sehat, sangat segar, sangat cerdas, sangat bahagia, bertambah iman. Begitu terbuka mata menoleh ke belakang, mencari wajah para orang tua, lalu lambaikan tangan dengan senyuman. Setelah itu masing-masing berpelukan erat dengan teman-temannya untuk saling minta maaf. Jika paham, anggukan kepala. Dalam hitungan kelima, 1, 2, 3, 4, 5. Bangun lebih segar. Ya. Ibu bapak, balas lambai anak-anak, ada dicari mana motor-motor. Baik, mari saling minta maaf sama teman-temannya. Sungguh-sungguh, minta maaf sungguh-sungguh. Oh ya, luar biasa. Tepuk tangan buat kalian semua. Tepuk yang kuat, lebih kuat, lebih segar, lebih kuat, lebih segar, lebih kuat, lebih segar. Enak? Enak? Tidur berapa lama? Wah, Masya Allah. Tepuk tangan buat orang tua yang nunggu tidur 10 jam itu ya. Tepuk tangan lebih kuat.